Siapa kita? Kabupaten Boyolali. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Nusantara. Milik kita. PILS Kabupaten Boyolali siap menjaga kesucian nasab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. PILS Kabupaten Boyolali siap menjaga marwah Kiai Ulama Pribumi Nusantara. PILS Kabupaten Boyolali siap menjaga Islam Nusantara. PILS Kabupaten Boyolali siap menjaga kedaulatan NKRI bersama TNI Polri. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Pahlawan rungkat! Rungkat. 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 Pahlawan rungkat! Oke, terima kasih untuk semuanya. Menghadirkan orang yang kita komplain, keturunan daripada antek Belanda Habib Syekh, itu yang kita memasakkan. Silakan soal masalah selawatan, doa-doa bersama refleksi air laut, silakan dilaksanakan, tapi asalkan jangan menghadirkan Habib Syekh. Ini ABBD, kami menuntut keadilan, kesamaan sebagai warga negara dan warga masa Kebanyakan. Jadi bupati dalam hal ini harus bijak, Kapolsek harus bijak. Kami punya jejak rekam kejadian-kejadian yang lalu. Kalau sampai dibacakan, saya tidak terima. Selaku pimpinan Perjuangan Wali Songo Indonesia, saya akan gugat pada negara, pada KPK, pada Presiden. Demikian. Berhenti kau jadi kiai, berhenti kau jadi gus, berhenti kau, nggak ada guna. Kalau masih kau minumnya air kobokan Habib tuh, air kobokan tangan Habib tuh masih kau minum, berhenti kau jadi kiai, berhenti kau jadi gus. Kalau kau masih ngalap berkah sama Habib, berhenti kau jadi penceramah, berhenti. Yang namanya penceramah itu ada ilmunya. Ketika kau mencari ngalap berkah lagi sama si Habib, berarti kau kan tak punya ilmu kau. Makanya kau berhenti jadi penceramah, berhenti kau jadi kiai, berhenti kau jadi gus. Pembodohan tuh semua yang kau lakukan, pembodohan. Ini demo di Kaltim guys, jadi ini mendemo Gubernur Kaltim, bahkan rumah Gubernur Kaltim itu dilemparin pakai sampah-sampah sama rakyat gitu ya, karena rakyat marah. Gubernur Kaltim ini hanya menghambur-hamburkan uang untuk kebutuhan pribadi, semacam kayak beli mobil dinas sampai 8,5 miliar gitu, terus renov rumah itu sampai habis 25 miliar, sedangkan banyak sekali rakyat-rakyat di Kaltim itu ya nggak diperhatikan, kayak jalanan-jalanan rusak juga nggak dibetulin kayak gitu. Jadi intinya Gubernur Kaltim ini hanya ngurusin keluarganya aja, sampai istrinya aja dandanannya sampai kayak Ratu Elizabeth, sampai itu jalan-jalan ke pasar aja itu sampai bawa tas kremos, sampai nenteng-nenteng tas yang harganya tuh miliaran itu ditenteng-tenteng ke pasar, pokoknya ke kondangan, pokoknya ya gitu deh gaya hidup istrinya Gubernur Kaltim ini kan kayak Ratu Elizabeth gayanya guys. Makanya rakyat marah di demo. Tapi jangan kasar gitu dong. Kalau rakyat demo wajar-wajar aja ya. Toh yang dia pakai untuk hambur-hamburkan uang untuk istrinya yang bermewah-mewahan hidup, terus untuk renov rumah, itu kan uang rakyat. Itu uang rakyat, rakyat punya hak gitu ya. Jadi jangan dong kalau di demo malah rakyat yang dimusuhi gitu. Pakai kasar-kasar galak-galak gitu sama pendemo. Pak polisi jangan galak-galak dong sama pendemo. Pendemo itu punya hak. Dia demo itu demo uang dia loh, uang rakyat itu yang di demo itu, uang rakyat yang dihambur-hamburkan oleh Gubernur Kaltim. Kenapa sih di Indonesia itu ndak ada RUU presiden bisa nyopot gubernur kayak gitu ya? Jadi kalau yang kayak gubernur, apa camat, apa bupati yang kerjanya nggak beres itu dicopot aja langsung gitu sama presiden gitu ya. Biar nggak tuman kayak gitu. Karena di Indonesia ini banyak sekali ya, kayak udah tahu itu gubernur itu korup, camat itu korup, bupati itu korup, tapi masih aja menjabat kayak gitu. Kayak nggak bisa dipecat, apa nggak ada yang bisa memecat kayak gitu. Yang mecat harus rakyat gitu, harus di demo kayak gitu ya.
Ini kalau aku sih setuju sekali dengan warga Kaltim, semangat terus, bravo rakyat Kaltim ya. Jadi jangan diem aja gitu. Kalau rakyat ditindas, gubernurnya malah enak-enakan aja gitu. Rakyatnya banyak yang hidup sangat-sangat sederhana. Kok iso sampai sing kecewa? Sing bener ki yo masyarakat ki sing kecewa. Kok enek model ontran-ontran koyo ngene iki maneh ngono lho, Pak. Kok iso sampai mengumpulkan dana sampai 1.000 triliun? Iki apa kebijakan gendeng ngono lho, Pak? Iki kok aneh-aneh. Jika tidak percaya, berarti tidak mendapatkan pahala atau apa ngono kuwi. Iki aturan sesat kuwi. Omongan sesat kuwi, sampe tak mbok klarifikasi sampe kok digone akhirat malah bahaya loh. Enak. Fasilitas elit jadi polemik, ribuan massa mengamuk kepung DPRD Kalimantan Timur. Waduh, hidupnya glamor sih di demo rakyat kan. Mari kita bahas. Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalimantan Timur pada tanggal 21 April sebagai bentuk protes terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah. Aksi yang diikuti sekitar 2.000 orang ini menyoroti penggunaan dana publik yang dinilai tidak transparan, khususnya terkait pengadaan mobil dinas dan pembangunan rumah jabatan gubernur. Dalam aksi demo tersebut, massa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat, sementara anggaran besar justru dialokasikan untuk kebutuhan pejabat. Para demonstran mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan hak interpelasi guna meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah. Selain itu, muncul pula tudingan adanya ketidakprofesionalan hingga dugaan kong kali kong dalam pengelolaan anggaran daerah. Aksi yang sempat memanas ini bahkan menyebabkan beberapa peserta pingsan sebelum akhirnya massa melanjutkan demonstrasi ke kantor gubernur sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera memberikan klarifikasi terbuka. Lagian Pak Gubernur ini seperti nggak melihat kondisi Indonesia seperti apa. Pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi, Pak, tapi kenapa yang Bapak lakukan justru menghambur-hamburkan anggaran? Contohnya pengadaan mobil yang dinilai cukup mahal dan renovasi rumah jabatan yang teramat sangat mahal. Ya, semoga Pak Gubernur Kalimantan Timur ini bisa mendengar aspirasi rakyat ya dan membenahi kinerjanya. Jangan sampai ada demo-demo di kemudian hari karena kebijakan yang dinilai mewah. Ya pantas pada ngamuk warga Kaltim. Udah mah mobil 8 miliar, udah mah renovasi rumah dinas 25 miliar. Gimana enggak ngamuk, Sedangkan jalanan Kaltim semerawut, amburadul, rusak parah. Harusnya lu ya Rudi Masud mikir. Dinasti Masud harusnya mikir. Kebanyakan belaga, petantang petenteng. Malu dong marwah Kaltim. Marwah Kaltim itu ya bagus kalau warganya makmur, kalau jalanannya bagus. Jalanan jelek sok-sokan pengen mobil bagus, pengen rumah dinas bagus. Goblok. Ya. Nah ya, kalau besok Menteri Agama itu sudah dijabat orang yang bertuhan, agama itu tentrem, Mas. Nggak ada orang bertengkar. Oh, berarti selama ini yang menjabat Menteri Agama belum tentu bertuhan ya? Belum tentu bertuhan, karena masih beragama. Beragama belum tentu bertuhan. Khusus di bank, dan nantinya pemerintah yang akan mengelola khas masjid tersebut. Tak kira kemarin itu Pak Yai ini lebih baik dari Yakut. Ternyata malah lebih parah saya kira. Sudah nggak ikut amal, mau ngelola amal kas masjid, kayak nggak punya pekerjaan Pak Kiai ini. Parah. Nggak ada yang bener. Rezim laknatullah ya ini. Parah. Lebih parah dari Yakut ternyata. Menteri Agama larang potong hewan kurban dan diganti dengan uang. Ini beneran nggak sih? Cek fakta dulu yuk. Beredar potongan video di media sosial yang menarasikan Menteri Agama Nasaruddin Umar melarang masyarakat memotong hewan kurban dan meminta ibadah kurban diganti dengan uang. Video itu diambil dari pidato Menak dalam acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 dan ramai dibagikan dengan judul menyesatkan. Agama ini kan sudah proporsional. Jadi misalnya korban udhiyah dalam mazhab kita kan tidak wajib.
Tidak wajib, dan kita punya tradisi i'ta usek haqqahu atau tanzilus sek manzilatahu. Ya sudah, kalau ingin udhiyah dia monggo beli kambing, beli sapi. Tapi kalau orang itu ingin bersedekah dengan nilai kambing 3 juta, dia monggo sedekah saja ke fakir miskin. Tapi tetap saja jangan katakan bahwa uang ini pengganti udhiyah. Itu nanti terlalu musyarrek. Kita akan dituduh sebagai musyarrek, bikin syariat baru bahwa korban boleh pakai uang. Karena pikiran udhiyah dikata doha itu menyembelih. Uang kan nggak bisa disembelih, jadi ribet kan. Mbok ya, udah usah berpikir mengganti itu. Bukan levelnya lah, ketua MUI Solo 3 Ijtihad itu bukan level. Dikira makam wali, ternyata makam ini berisi boneka dari tanah liat. Makanya ibadah tuh yang bener-bener aja gitu. Cung, siapa aja nih yang udah datang sini? Ngaku deh. Malu kan lu? Itulah pentingnya kalau beribadah tuh yang bener-bener aja, yang lurus-lurus aja gitu. Kalau niatnya berdoa, ya berdoa di rumah aja kan bisa. Emangnya kalau ente berdoa langsung ke kuburannya, itu langsung nyampe gitu, lebih cepat jalurnya gitu maksudnya. Kalau mau ziarah, makam keluarga ente aja dulu. Kakek, nenek, om, tante, ponakan, semua itu aja dulu. Itu aja dulu. Gue yakin itu juga pernah kalian samperin. Karena yang kayak gini-gini itu tuh jadi ladang duit. Kalian tuh diduitin doang, bro. Kalian pernah dengar gak yang namanya bisnis kuburan? Nah, ini kayak gini. Isinya entah apa, tapi yang datang diduitin tuh. Rasul aja nggak mau makamnya dihias-hias. Nggak ada tuh dalam ajaran agama Islam. Itu makam tuh dihias-hias tuh nggak ada. Kok ini makamnya mewah-mewah banget gitu, dikainin lah, dikasih pernak-pernik lah. Ini ajaran mana? Kalau pemakamannya dihias, dikasih pernak-pernik, dikasih lampu kelap-kelip, nah itu namanya bukan makam, bro. Tempat wisata. Habis ini masih mau kalian ke makam lagi? Iya. Udah jelas-jelas sama Allah dibukain nih. Nih yang kalian lakuin itu sesat. Ngapain ziarah-ziarah ke makam-makam yang gak jelas? Kan dalam rukun Islam itu gak ada yang namanya ziarah ke makam, coy. Aduh, udahlah. Ini Tuhan udah kasih tahu bahwa kalian udahin yang kayak gini-gini. Jadi kalau Tuhan sudah bukain petunjuk, sudah dikasih buka mata kalian, jangan dilakuin lagi. Kalau kalian masih lakuin lagi, itu namanya gobs. Kocak. Bapak dan anak pemilik ponpes di Karangan cabuli santriwatinya dan hanya dihukum 2,5 tahun. Gila nggak tuh? Hah? Gila nggak tuh? Korban yang mengalami trauma, pelakunya hanya dihukum 2,5 tahun. Gokil. Gokil. Nih ya, Menteri Agama, NU, ormas-ormas Islam, mana kalian? Hei, kasus-kasus kayak ini mas kalian tutup mata terus. Ini jelas-jelas loh, korbannya banyak. Ini bukan 1-2 ya, ini udah berkali-kali kejadian. Di pondok pesantren, kejadian pencabulan. MUI, kalian mau AFK lagi nih dengan kasus kayak gini ya? Kemarin ikan sapu-sapu kalian urusin. Ini korban pencabulan di ponpes kalian hilang loh. Masa hilang terus untuk kasus-kasus kayak gini? Yang penting kayak gini yang harusnya kalian urusin. Mencoreng nama Islam loh ini. Dan terjadi terus. Lingkungan yang katanya paling agamis justru berasal dari orang yang bersekutu dengan setan. Bukan bersekutu, bahkan dianya setannya. Masa kalian diam aja? Halo Pak Menteri Agama, MUI, halo ormas-ormas Islam, NU dan lain-lain, mana? Kalian gak berniat buat demo tuh ke ponpesnya? Gak berniat buat memperberat hukumannya gitu? Hukuman penjara seumur hidup misalnya? Hei, halo, hei. Ya kalau hal seperti ini terus dibiarkan dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, jangan salahkan kalau suatu saat nanti ponpes itu akan ditinggalkan sama penghuni. Karena orang sudah akan ketakutan buat menitipkan anaknya di ponpes. Karena ujungnya bukan soal agama, tapi soal kekerasan seksual yang terus terjadi di lingkungan itu sendiri. Kocak. Pejabat ki apa-apa doyan lur. Wesi doyan, aspal doyan, semen doyan. Pokoknya cocok banget iki ustazah mumpuni iki, aku seneng iki. Saiki merayat tenan. Tapi hari ini banyak oknum pejabat dilantik berdoanya Allahumma lakasumtu wabika amantu. Yuk kabeh-kabeh diplok. Seniki wong poso kan malah bukane malah geragas. Kok pingine opo badhe lebok-lebona tutuk. Lah hari ini pejabat dilantik dongane buka poso akhirnya kabeh-kabeh dipangan. Aspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak,
Teman-teman, mari kita baca berita ini. Heboh, anggaran sepatu sekolah rakyat capai 27 miliar. Per pasang dipatok 700.000. Luar biasa. Bayangkan, ini sepatu seperti apa kok bisa sampai 700.000 untuk sekolah rakyat. Ya, silakan komentar teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang tahu ya. Silakan komentar. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini buka suara menanggapi berbagai kritik pedas terkait penggunaan anggaran negara yang dinilai terlalu besar. Dalam agenda peresmian proyek hilirisasi nasional, Presiden secara tegas menjawab narasi negatif publik mengenai arah kebijakan pemerintah saat ini. Beliau menegaskan bahwa tidak ada yang salah jika uang negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah menjamin bahwa seluruh alokasi anggaran yang dikucurkan semata-mata diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Langkah penggunaan dana negara untuk program yang menyentuh masyarakat luas dipastikan sebagai keputusan yang tepat dan menjadi prioritas utama pemerintah. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap rupiah dari anggaran negara murni kembali manfaatnya kepada masyarakat melalui proyek-proyek strategis seperti hilirisasi nasional. Kenapa guru-guru pada kesel sama kepala BGN ini? Padahal beliau gercep banget kalau masalah anggaran. Justru gue sebagai seorang guru berharap beliau jadi menteri pendidikan. Karena kalau dia jadi menteri pendidikan, gue rasa masalah kesejahteraan guru dan biaya pendidikan serta fasilitas-fasilitas sekolah itu akan lebih cepat masalahnya terselesaikan. Terus gue juga nggak masalah kalau guru honorer berubah statusnya jadi relawan, asal gajinya masuk akal aja. Jadi mumpung ada reshuffle, yuk kita dukung bareng-bareng beliau jadi Menteri Pendidikan. Coba jujur deh, pilih menteri yang ganti-ganti singkatan sama istilah atau yang fokus gercep sama anggaran untuk kesejahteraan. Assalamualaikum Bapak Najarudin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Nih pernyataannya seperti ini ya. Mendekati Hari Raya Idul Adha bagi masyarakat seluruh Indonesia yang ingin berkurban, daripada repot-repot harus potong sapi dan kambing, lebih baik diserahkan aja kepada kami katanya. Biarkan pemerintah yang mengelola. Nih seperti ini ya pernyataannya. Bapak nggak salah Pak. Daripada repot-repot motong kambing, undang segala macam, ya udah kasih aja Basnas. Ini kambing kita. Yang punya urusan selanjutnya adalah Basnas. Itu kita ada peraturan Basnas tersendiri. Nah kalau ini kita kumpulkan sekitar 32 triliun, sama dengan juga kurban itu. Sekitar 30 triliun juga. Sejak ada program MBG, kayaknya sampai uang sedekah yang dari keliling di musola atau di masjid, Bapak tuh mau. Kenapa Pak? Masih kekurangan biaya Pak buat MBG? Jangan begitu deh Pak. Malu Pak, malu. Kalau udah nggak ada modal, udah stop. Stop MBG-nya. Ibadah kurban adalah ibadah sunnah muakkadah, artinya yang sangat ditekankan bagi yang mampu untuk melaksanakannya atau menjalankannya. Itulah ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah khusus yang ditentukan waktunya. Artinya waktunya hanya terjadi di bulan Zulhijjah di tanggal 10 dan 3 hari tasyrik. Selanjutnya ibadah kurban juga ditentukan oleh bendanya. Artinya binatang yang harus disembelih seperti domba, sapi, kemudian onta. Itu berarti khusus. Selanjutnya peruntukannya juga khusus cara membagikannya. Jadi ibadah kurban itu adalah ibadah yang khusus yang ditekankan dan juga disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai wujud penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apakah ibadah kurban itu tidak diperintahkan kepada Rasulullah Muhammad? Sangat. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar kita berkurban dan kemudian juga banyak hadis-hadis yang memerintahkan agar umat Muhammad melaksanakan kurban bagi yang mampu. Jadi diantaranya inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Artinya yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dalil yang memerintahkan agar kita melaksanakan kurban. Dan bagaimana dengan pembicaraan Pak Menteri, masalah kurban harus dialokasikan dengan uang kemudian diserahkan ke koperasi, selanjutnya koperasi yang mengelola. Dan ini sudah sangat jelas melanggar daripada aturan-aturan hukum yang telah ditentukan oleh agama. Jadi ini jelas menyalahi aturan-aturan akidah yang telah ditentukan daripada peraturan-peraturan agama. Karena ibadah kurban itu
adalah ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus yang ditentukan waktunya, bendanya, dan juga peruntukannya. Begitu, Pak. Selanjutnya tentu saya menghimbau kepada saudara-saudara muslim yang ingin berkurban, maka laksanakanlah kurban dengan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh hukum agama. Nggak usah kemana-mana lagi, pokoknya laksanakan kurban dengan aturan-aturan hukum yang telah berlaku di negara kita dan juga yang telah diatur oleh agama. Itu aja sudah. Laksanakanlah kurban bagi yang mampu untuk berkurban. Yang penting jangan sampai kita mengorbankan diri, mengorbankan iman, mengorbankan agama demi kepentingan politik, demi kekuasaan, dan juga demi kepentingan daripada pemimpin. Jangan sampai mengorbankan agama, iman, diri untuk kepentingan penguasa. Sudah jelas itu sangat dilarang oleh Allah. Dengar pidato ini kayaknya makin membingungkan deh. Gimana Menteri Agama ini? Kambing akikoh, kurban, bentuk uang, itu gimana maksudnya? Dikumpulkan, itu gimana maksudnya? Kok sampai seperti ini aturannya? Padahal nyembelih kambing akikoh itu ya disebarkan, dinikmati oleh orang-orang yang mengadakan acara akikoh itu, mengundang orang, bukan menyetorkan uangnya Pak ke mana yang dimaksud itu. Kok bingung, makin bingung saat ini. Coba lihat videonya, mungkin teman-teman bisa nanti komentar. Daripada repot-repot motong kambing, undang segala macem, ya udahlah kasih aja Basnas. Ini kambing akikah. Yang punya urusan selanjutnya adalah Basnas. Itu kita ada peraturan Basnas tersendiri. Nah kalau ini kita kumpulkan sekitar 32 triliun. Sama dengan juga kurban itu. Sekitar 30 triliun juga tuh hewan kurban itu. Nah kalau ini nanti kita organize dengan baik, ya, bikin regulasi khusus, misalnya tidak boleh menyembelih di sembarang tempat di Amerika, di Eropa kan, itu dihukum kalau ada orang menyembelih di tempat pemotongan. Wah, daripada repot-repot kirim ke sana gimana, udah store aja ke Istiqlal, nanti Istiqlal yang punya urusan nanti. Jadi store uang, koperasi bisa hidup Bapak. Jadi banyak cara untuk menjemput dana-dana umat yang tidak produktif selama ini. Oke teman-teman, setelah melihat video dari pidato ini, silakan di komen. Ini maksudnya arahnya kemana? Bentuk uang, nggak boleh. Pengusaha-pengusaha yang pedagang kambing kecil-kecilan itu loh Pak yang dipikirkan. Terus pedagang sapi yang kecil-kecilan 1-2 itu Pak yang biar berputar di pasaran. Bukan ditumpuk uangnya masuk ke Basnas ini dan yang lainnya. Makin bingung dengarnya ya. Silakan teman-teman komen di kolom komentar dan bagikan video ini. Daripada repot-repot motong kambing, undang segala macem, ya udahlah kasih aja Basnas. Ini kambing akikah. Kirim ke sana gimana, udahlah store aja ke Istiqlal, nanti Istiqlal yang punya urusan nanti. Jadi store uang, koperasi bisa hidup Bapak. Jadi banyak cara untuk menjemput dana-dana umat yang tidak produktif selama ini. Buat Menteri Agama, izin berbicara ini Pak. Akikah kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Bahkan dananya sudah dipersiapkan, diperhitungkan, ditabung dari 1.000, 2.000, 3.000 sampai 10.000 sampai mencapai harga kambing atau harga hewan untuk akikah tersebut. Dari pernyataan Bapak repot-repot, enggak repot-repot. Kami enggak repot, bahkan kami menunggu hal tersebut. Karena saking inginnya melakukan akikah atau syukuran. Enggak ada tuh repot, enggak ada Pak. Mohon maaf. Dan agama Islam pun menyarankan kalau mau bersedekah, dalam tanda kutip di sini akikah, bersedekahlah ke orang yang terdekat dahulu. Kok tiba-tiba ke Istiqlal? Bukan apa-apa ini Pak. Tapi dana haji aja dikorupsi, dana umat lain aja dipakai umroh. Tapi kan apa-apaan gitu ya. Izin ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para Habib Ba'alawi dari Hadramaut Yaman memang telah mengklaim diri mereka sebagai Juriyah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun tanpa bukti, namun nyatanya jutaan orang tetap mempercayai bahwa mereka adalah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW dari jalur Fatimah Az-Zahra. Mereka telah menyebar dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bahkan di negara kita ini mereka dianggap sebagai raja, sehingga di Indonesia mereka memiliki jutaan pengikut. Mereka dianggap sebagai tuan, sedangkan pengikutnya dianggap seperti budak mereka. Kehadiran tesis ilmiah dari Kiai Haji Madhuddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad memang benar-benar menjadi sebuah pertanda atau kiamat bagi mereka. Karena berkat tesis Kiai Imad tersebut sudah berhasil menyadarkan jutaan umat Islam termasuk di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, dan negara-negara lainnya. Banyak muhibbin Habib yang sudah tersadar berkat dari tesis Kiai Imad tersebut, sehingga runtuhlah mimbar-mimbar mereka karena tesis ini. Tesis Kiai Imad adalah kesimpulan ilmiah filosofis yang menyatakan bahwa nasab Bani Ba'alawi atau nasabnya para Habib Ba'alawi di Indonesia, termasuk di negara-negara lainnya, sudah terputus dari Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini didasarkan pada kajian manuskrip sejarah abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah, di mana Ubaidillah atau Abdullah yang diklaim sebagai anak Ahmad bin Isa tidak ditemukan di dalam kitab-kitab terdekat. Bukan hanya itu, Kiai Imad juga berhasil membongkar praktik jual beli nasab di Robitu Alawiyah, di mana menurut hasil dari bongkaran Kiai Imad bahwa Robiatu Alawiyah telah melakukan penjualan nasab kepada orang-orang pribumi, sehingga mereka memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku sebagai Juriyah Nabi Muhammad SAW bergelar Habib, padahal nyatanya mereka bukanlah keturunan asli dari Nabi Muhammad SAW, dan nasab mereka tersebut adalah nasab palsu, sehingga mereka telah melakukan penipuan kepada umat Islam yang tidak mengetahui hal tersebut. Seperti kita ketahui, Robitu Alawiyah adalah organisasi di Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 1928, di mana organisasi ini menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab dan mengelola pencatatan nasab. Kita lanjut kepada pembahasan awal. Ada banyak bukti bahwa para Habib di Indonesia atau Bani Ba'alawi sama sekali bukanlah keturunan atau juriyah dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seperti kesenjangan sejarah. Kritik ulama terletak pada kekosongan catatan sejarah selama berabad-abad. Tokoh kunci silsilah adalah Ubaidillah, yang diklaim sebagai putra Ahmad bin Isa al-Muhajir. Yang kedua, seperti hasil tes DNA. Beberapa pihak menggunakan hasil tes DNA sebagai bukti pendukung. Haplogroup sebagai hasil tes DNA dari individu yang mengklaim bahwa keturunan Ba'alawi menunjukkan haplogroup G atau J2. Sementara ada teori yang menyatakan bahwa garis keturunan Nabi seharusnya berada pada haplogroup J1L859. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang sangat kuat bahwa para Habib Ba'alawi di seluruh dunia termasuk di Indonesia ini bukanlah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu hanya mengaku-ngaku saja atau nasab mereka hanya palsu. Meskipun mereka menyebar di seluruh dunia dan masih banyak yang mempercayainya, setidaknya kita tidak boleh percaya, karena sebagaimana dengan penjelasan Kiai Imad, haram mengakui bahwa Habib Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, sebab tidak ditemukan bukti bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW.